Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan agar segera mengumumkan calon wakil presiden pendampingnya. Kita dari Februari sudah punya kesepakatan dan publik juga terus bertanya. Jadi kita ingin lebih cepat. Saya pikir semua seperti itu. Makanya seringkali kita mengatakan bahwa ketidakpastian, ketidakjelasan itu yang sering membuat orang tidak optimal. Waktu sangat berharga. Kita ingin segera melakukan berbagai hal yang efektif, tepat sasaran. Yang pertama wajar ya, karena waktu terus berjalan. Kita dari Februari sudah punya kesepakatan. Tadinya kan sempat 5 ya. Kalau Ustadz Muhammad Sohibul Iman mengatakan sisanya 3. Mas AHY, Ibu Khofifa, dan Kang Aher. Nah, dalam pembahasan terus sedang dimatangkan. The sooner the better. Kita ingin lebih cepat. Dan tetapi ada fatsun yang harus diikuti Mas Anies. Di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini kan semua diserahkan kepada Mas Anies Baswedan. Mas Anies dengan tim kecil sudah menggodok. Nah sekarang ini lagi jumpa dengan para pimpinan partai untuk kemudian berembuk bersama. Doakan saja. Itu sebagai sebuah usulan dalam demokrasi itu wajar ya. Salah satu partai yang mengusulkan pentingnya segera untuk Mas Anies mengumumkan nama cawapresnya itu kan usulan, bukan berarti kalau usulan itu tidak diterima kemudian membuat partai politik hengkang, kan itu enggak juga. Saya kira nggak ada masalah, sebagai sebuah dinamika itu sesuatu yang tidak mengkhawatirkan bagi saya itu. Kenapa konstitusinya perlu lebih awal, lebih cepat dalam konteks pembentukan cawapres? Karena apa? Banyak kerja-kerja yang mesti kami lakukan di lapangan untuk memastikan bahwa publik itu benar-benar memahami perubahan dan perbaikan itu seperti apa. Itu satu hal. Yang kedua, dalam konteks kita mesti ingat Mas Anies ini saat ini posisinya tidak teratas, gitu ya, sehingga bagi kami perlu ada percepatan. Tapi ini kan namanya usulan. Ngeri, nasib AHY gak jelas, Demokrat ancam keluar dari koalisi, Nasdem beri serangan telak. Usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY jadi cawapres Anies bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberi keuntungan tersendiri bagi Anies, mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, hingga mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketumnya itu tidak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya, okelah AHY sempurna di mata kader Partai Demokrat. Tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, PKS dan Nasdem, AHY tidak memiliki kelebihan apa-apa, Ferguson. Anak buah Surya Paloh itu pun tanpa tendeng aling-aling mengatakan, penurunan elektabilitas tidak hanya dialami oleh Partai Demokrat saja, tapi juga dialami oleh Nasdem. Dan penyebabnya adalah karena Partai Demokrat memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapres Anies. Cadas sekaligus negeri-negeri siap, sedap, hehehe. Terakhir, Ali mengingatkan agar Partai Demokrat gak usah bikin gaduh di Koalisi Perubahan, karena berpotensi membuat keretakan hubungan antara ketiga partai. Sebaiknya Demokrat konsisten saja mendukung Anies meskipun cawapresnya bukan AHY. Hahaha. Ternyata Koalisi Perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem dan PKS karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja, Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY jadi cawapres Anies bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa,
mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberi keuntungan tersendiri bagi Anies. Mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, hingga mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketumnya itu tidak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya, okelah AHY sempurna di mata kader Partai Demokrat. Tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, PKS dan Nasdem, AHY tidak memiliki kelebihan apa-apa, Ferguson. Anak buah Surya Paloh itu pun tampak tendeng aling-aling mengatakan, penurunan elektabilitas tidak hanya dialami oleh Partai Demokrat saja, tapi juga dialami oleh Nasdem. Dan penyebabnya adalah karena Partai Demokrat memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapres Anies. Cadas sekaligus negeri-negeri siap, sedap, hehehe. Terakhir, Ali mengingatkan agar Partai Demokrat gak usah bikin gaduh di koalisi perubahan, karena berpotensi membuat keretakan hubungan antara ketiga partai. Sebaiknya Demokrat konsisten saja mendukung Anies meskipun cawapresnya bukan AHY. Hahaha. Ternyata koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies. Nasdem dan PKS karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja. Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres.